adalah mata di mana kita memandang. Kaum bapak, kaum laki-laki, kadangkala mata kita ini suka nakal. Betul nggak? Apalagi kalau lihat cewek cakep, gadis cantik, semampai, rambut panjang, kulit putih, pasti dari ujung rambut sampai ujung kaki kita pantau tuh mata kita. Mata lelaki selalu kan begitu, nggak boleh lihat yang bagus-bagus, ya kan? Ngaku aja, saya juga laki-laki, ya. Tapi kalau laki-laki sudah diubahkan Tuhan, itu berbeda, saudara. Bukan nafsu lagi, ya. Matanya juga bukan mata keranjang lagi. Matanya ini udah terjaga, ya, nggak mungkin nakal lagi. Betul, saudara. Kalau kita mata laki-laki kalau sudah dijamah Tuhan, itu beda dengan mata laki-laki yang belum dijamah Tuhan, ya. Mata laki-laki yang belum dijamah Tuhan itu lebih liar, saudara. Nah, kita mau belajar bagaimana cara arah pandang mata kita ini supaya benar, ya. Saya mau bagikan 5 tip, 5 hal bagaimana sih arah pandang hidup kita ini supaya benar di hadapan Tuhan. Jangan jadi laki-laki yang playboy, jangan jadi laki-laki yang nakal. Loh, bukan mata laki-laki aja loh. Saya bicara dalam hal sore hari ini, mata ibu-ibu, mata wanita juga ini suka lain cara pandangnya. Coba, mata wanita jahatnya di mana? Di dompet, tukang belanja, ya. Hah? Betul, saudara. Mata wanita ini kadang-kala juga suka jahat. Karena apa? Kalau masuk ke mall, yang dilihat, coba ibu-ibu, kalau masuk ke mall, yang dilihat apa? Emas. Ya, jadi mata kita ini adalah pelita hidup kita. Coba Anda kalau tunanetra, apa bisa melihat keindahan seisi dunia ini, ciptaan Tuhan ini? Enggak bisa Anda melihat ciptaan kalau tidak punya mata, ya. Saya mau bagikan cara pandang yang benar itu dari mata, ya. Mata kita ini harus memandang yang benar. Mata kita ini harus fokus, ya. Fokus hal yang pertama adalah kita harus memandang ke belakang. Apa yang harus kita pandang ke belakang? Kita harus bisa melupakan hal-hal yang tidak enak di belakang kita. Manusia itu hidup pasti ada kenangan yang pahit, ada penderitaan, ada penyesalan yang disesalkan. Nah, ini yang harus kita hilangkan. Kita harus memandang ke belakang, kita melihat apa yang harus kita lupakan. Kata Rasul Paulus, kita harus melupakan apa yang ada di belakangku. Jadi hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang tidak enak, hal-hal masa lalu kita, ya, hal-hal masa lalu kita dengan pacar kita, hal-hal masa lalu kita dengan kekasih kita, hal-hal masa lalu kita dengan suami kita, dengan istri kita yang belum mengenal Tuhan. Loh, orang kalau sudah dijamah Tuhan sama orang belum dijamah Tuhan, itu pasti akan terjadi perbedaan, saudara. Ya, saya mau katakan, orang kalau sudah dijamah Tuhan, itu hidupnya nggak neko-neko, ya, hidupnya nggak macam-macam. Maksudnya nggak ke kanan, nggak menyimpang ke kanan, nggak menyimpang ke kiri. Jalannya tetap fokus, lurus, ya. Ini yang saya katakan, kita harus melupakan hal-hal yang pahit.
hal-hal yang menderita, penderitaan kita. Nah, ini kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai ke-48. Tuhan Yesus aja punya penderitaan, ya kan? Apa penderitaan Yesus? Yesus disalib, Yesus dikorbankan. Pengorbanan Yesus itu adalah merupakan penderitaan di masa lalu. Betul? Betul nggak saudara? Halo? Amin nggak? Kisah Para Rasul 2. Yuk kita masuk ke Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai ke-48. Cara hidup jemaat yang pertama. Firman Tuhan di sini dikatakan, orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Dan segala orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul di tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah-mecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukakan semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita memandang ke belakang. Penderitaan Yesus adalah mengingatkan karya Yesus, penebusan segala dosa dan segala kesalahan kita. Tuhan selalu menebus segala dosa dan kesalahan kita. Dengan apa? Anda tiap bulan itu Anda mengadakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ada di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-23 sampai ke-25. Itu menyatakan bahwa kita mengingat penebusan Kristus itu sangat mahal bagi kita sebagai umat manusia. Semua orang hidup pasti ada masa lalu. Semua orang hidup pasti akan melihat ke belakang. Ya, nggak mungkin masa lalu Anda semuanya mulus, semuanya baik. Masa lalu Anda pasti ada saja jeleknya. Ada seorang ibu yang mengatakan, "Pak, masa lalu saya kelam sebelum saya ketemu dengan pria ini. Masa lalu saya sebagai wanita malam. Tapi begitu saya ketemu dengan pria ini, saya menjadi lahir baru. Saya menjadi wanita yang seutuhnya. Saya menjadi wanita yang betul-betul dapat hidup sebagaimana wanita normal pada suami saya yang saya cintai." Ini yang mengatakan kesaksian hidup bahwa setiap orang pasti punya masa lalu yang menderita, yang kelam, yang tidak baik. Ya, dalam hal ini